Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat dan pastinya juga udah siap dong buat belajar fisika. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa supaya kegiatan belajar kita akan berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dalam memahami materi, dan semoga ilmu yang kita pelajarin hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, sebelum masuk ke materinya, aku mau nanya nih, kalau misalkan kalian dengar kata fisika, apa sih yang bakal langsung kepikiran? Nah, mungkin ada yang langsung kepikiran sama rumus kan, terus juga kepikiran sama hitung-hitungannya, terus ada juga yang bilang kayak, aduh fisika mah susah. Nah, padahal sebenarnya fisika itu gak sesusah yang dibayangin loh. Kalau misalnya kita paham konsepnya, justru fisika itu menarik banget karena hampir semua kejadian yang kita alami itu ternyata bisa dijelasin pakai fisika ini. Nah, jadi di sini kita akan ngebahas salah satu materi yang menurut aku tuh cukup menarik ya, karena pasti pernah kalian alami sendiri. Materinya itu fluida statis. Nah, kalau mendengar kata fluida, mungkin ada yang masih asing juga ya, tapi tenang aja, nanti kita bakal bahas pelan-pelan dari yang paling dasarnya. Nah, sekarang di antara kalian pasti ada yang suka berenang kan? Nah, di sini biasanya kalau lagi di kolam renang, kita kan awalnya main-main di bagian yang dangkal ya, tapi lama-lama penasaran terus nyoba pindah ke bagian yang lebih dalam lagi. Nah, waktu kalian nyelam semakin dalam, pernah nggak sih telinganya itu kayak terasa sakit atau kayak ditekan gitu? Menurut kalian kenapa bisa kayak gitu? Nah, ada yang mungkin berpikir karena airnya itu dingin, terus juga ada yang ngira karena kita tuh terlalu lama menahan napasnya. Padahal penyebab utamanya bukan itu loh ternyata. Jadi penyebabnya itu adalah tekanan air yang semakin besar ketika kita berada pada kedalaman yang lebih dalam. Nah, konsep ini itu nanti akan kita pelajari melalui submateri tekanan hidrostatis. Nah, tapi bukan cuma itu doang. Kalian pasti juga pernah kan melihat kapal laut. Nah, kapal itu kan ukurannya besar banget ya. Bahkan beratnya juga bisa sampai ribuan ton. Tapi kok bisa ya dia tetap ngapung gitu aja. Sedangkan batu kecil yang kita lempar ke air itu, dia malah langsung tenggelam. Kenapa bisa begitu? Atau mungkin kalian juga pernah lihat bengkel mobil. Mobil yang beratnya lebih dari 1 ton itu bisa diangkat loh pakai alat hidrolik. Padahal orang yang mengoperasikannya ini cuma menggunakan tenaga tangan. Kalau dipikir-pikir kan agak aneh ya. Kok bisa benda yang berat banget diangkat dengan tenaga yang gak gitu besar gitu? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada penjelasan ilmiahnya, dan itu juga berkaitan sama materi yang akan kita pelajarin hari ini. Oke, sebelum kita ngebahas tentang materi fluida statis, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan fluida? Nah, fluida itu zat yang bisa mengalir. Jadi, fluida adalah zat yang bentuknya tidak tetap dan bisa mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, berbeda dengan benda padat dan bentuknya tetap. Misalnya tuh meja. Kalau dia dipindahin ke manapun itu, bentuknya ya tetap meja. Tapi kalau misalkan air kan akan mengikuti bentuk wadahnya ya. Nah, kalau dimasukin ke gelas, bentuknya itu bakal ngikutin gelas. Nah, kalau dipindahin ke botol, bentuknya cuma ngikutin botol. Kalau misalkan dipindahin ke ember juga, bentuknya ikut berubah lagi. Nah, itulah salah satu ciri fluida. Fluida ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu zat cair, misalnya air, minyak goreng, sirup, bensin, dan oli.
Sedangkan yang kedua itu gas. Misalnya itu udara, oksigen, karbon dioksida, dan uap air. Nah, meskipun bentuknya berbeda, keduanya ini sama-sama termasuk fluida karena sama-sama dapat mengalir. Tapi pada pembelajaran hari ini kita akan fokus ngebahas zat cair aja nih yang berada dalam keadaan diam atau yang disebut fluida statis. Oke, di sini kita kan udah tahu nih apa itu fluida. Sebelum masuk ke materi utamanya, ini tuh ada beberapa besaran yang sering digunakan dalam pembahasan di fluida. Ada 5 besaran fluida, yaitu yang pertama ada compressible dan incompressible. Mungkin istilahnya itu kedengaran asing ya, tapi sebenarnya gampang kok. Jadi compressible ini artinya suatu zat yang bisa dimanfaatkan atau volumenya bisa diperkecil. Contohnya itu gas. Nah, misalnya itu kalian lagi pompa ban sepeda nih. Nah, waktu pompanya ini ditekan, udara yang ada di dalam pompa itu volumenya jadi lebih kecil karena dia itu tertekan. Nah, itu artinya juga udara ini termasuk zat yang compressible. Kalau zat cair itu beda. Zat cair itu sulit buat dimanfaatkan. Misalnya kalian isi botol yang penuh dengan air, lalu botolnya ini ditekan sekuat apapun, volume air di dalamnya itu hampir nggak berubah. Nah, itu kenapa air itu disebut sebagai fluida yang tak compressible. Kalau besaran yang kedua itu ada massa jenis. Konsepnya ini, massa jenis ini menunjukkan seberapa besar massa yang dimiliki suatu zat dalam setiap satuan volumenya. Misalnya itu ada 2 ember yang ukurannya ini sama. Ember pertama itu diisi air, terus ember yang kedua itu diisi minyak. Nah, menurut kalian kalau 2 ember itu diangkat, mana coba yang terasa lebih berat? Nah, pasti ember yang berisi air, padahal itu volumenya sama kan. Kenapa? Karena massa jenis air ini lebih besar daripada massa jenis minyak. Jadi, walaupun jumlah ruang yang ditempati itu sama, massa air ini jauh lebih besar, sehingga beratnya ini juga lebih besar. Nah, nanti massa jenis ini juga bakal berpengaruh kalau misalkan kita akan membahas tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Nah, contoh lainnya itu telur. Kalau misalkan telur ini dimasukkan ke air biasa, biasanya itu telur bakal kental bukan? Tapi kalau airnya ini dicampur sama garam dalam jumlah yang cukup banyak, telur ini bisa mengapung karena massa jenis air garam itu menjadi lebih besar. Jadi massa jenis ini bisa mempengaruhi apakah suatu benda ini bisa mengapung atau tenggelam. Besaran yang ketiga itu viskositas atau biasa disebut dengan kekentalan. Nah, air ini lebih cepat mengalir kalau misalkan dituang karena air ini memiliki viskositas atau kekentalan yang rendah. Kalau misalkan madu ini lebih lambat karena viskositasnya itu lebih tinggi. Dan oli kendaraan juga dibuat lebih kental supaya dia ini bisa melapisi mesin dengan baik dan mengurangi gesekannya. Jadi semakin tinggi viskositas suatu zat, maka semakin sulit zat ini akan mengalir. Nah, kalau misalkan kita lihat yang ada di rumah ini, coba deh nanti bandingin kalau misalkan kalian menuang air mineral atau menuang kecap atau madu, pasti kalian bisa ngeliat sendiri kalau kecepatan alirnya tuh bakal beda. Nah, itu salah satu contoh viskositas dalam kehidupan kita sehari-hari. Besaran yang keempat ini ada berat jenis. Kalau tadi massa jenis kan ngebahas massa suatu zat ya. Berat jenis ini kita ngebahas berat zat tersebut pada setiap satuan volumenya. Nah, ini dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi berat jenisnya ini juga akan berubah jika nilai gravitasinya ini berubah. Tapi karena kita akan hidup di bumi, biasanya perubahan gravitasi ini nggak terlalu
kita rasain nih. Jadi dalam barang perhitungan nilainya itu bakal dianggap tetap. Lalu yang kelima atau besaran yang terakhir, ini ada tegangan permukaan. Nah, kalian pasti pernah kan melihat serangga-serangga kecil ini kayak jalan gitu di atas permukaan air. Kalian yang unik. Nah, kalian pasti nanya kan, kok bisa sih serangga ini itu gak tenggelam gitu? Padahal tubuhnya itu nyentuh air. Nah, itu tuh terjadi karena permukaan air ini memiliki gaya tarik antar molekul yang cukup kuat sehingga seolah-olah itu membentuk lapisan tipis. Nah, lapisan ini yang disebut dengan tegangan permukaan tadi. Nah, selain serangga, contohnya ini juga bisa jarum jahit. Kalau misalkan kita letakin jarum ini dengan hati-hati di atas permukaan air, nah jarum ini bisa loh tetap menampung walau dia itu terbuat dari logam. Tapi kalau misalkan kita jatuhin gitu aja, nah jarum pasti bakal tenggelam juga. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang pertama yang akan kita bahas, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, jadi apa sih arti kata hidrostatis itu sendiri? Nah, kata hidro ini berarti air atau zat cair, sedangkan statis itu berarti diam atau gak bergerak. Jadi tekanan hidrostatis itu tekanan yang diberikan oleh zat cair yang sedang diam. Nah, tekanan ini muncul karena zat cair memiliki berat. Nah, berat ini berasal dari gaya gravitasi bumi yang menarik zat cair ke bawah. Artinya, walaupun air di dalam kolam atau di dalam gelas itu kelihatannya diam, sebenarnya air itu dia tetap memberikan tekanan ke segala arah. Jadi, air yang diam itu bukan nggak beri gaya sama sekali, justru selama ada massa dan ada gravitasi, dia itu akan selalu ada tekanannya. Nah, tadi di awal aku kan sempat nanya ya, kenapa sih telinga itu kerasa sakit gitu kalau misalkan kita ini nyelam semakin dalam. Nah, jadi itu tuh terjadi karena adanya tekanan hidrostatis ini. Kalau misalkan kita berada di kedalaman 1 meter, jumlah air yang berada di atas kepala ini kan masih sedikit. Tapi kalau misalkan kita ini berada di kedalaman 5 meter, nah air yang ada di atas tubuh kita ini justru jauh lebih banyak. Jadi semakin banyak air yang ada di atas, maka semakin besar juga berat air ini. Nah, berat air ini yang akhirnya ngasih tekanan nih ke tubuh kita. Makanya semakin dalam kita ada di dalam air, maka tekanan yang kita rasakan tuh juga akan semakin besar. Nah, hubungan antara kedalaman dan tekanan ini dia itu berbanding lurus. Kalau misalkan kedalamannya bertambah, tekanannya itu juga akan bertambah. Lalu ada contoh gampangnya juga, itu kayak misalkan kita lagi nyusun buku. Nah, kalau misalkan cuma 1 buku, tangan kita kan pasti masih kuat dong nahannya. Tapi kalau misalkan bukunya ditumpuk sampai 10 atau 20 atau bahkan 30 kan, tangan kita tuh pasti kerasa dong beratnya. Nah, kenapa? Karena beban yang diterima itu juga semakin besar. Nah, konsepnya ini itu hampir sama dengan tekanan hidrostatis ini. Jadi semakin banyak air yang berada di atas suatu titik, jadi semakin besar juga tekanan yang dapat diberikan. Nah, konsep ini itu ternyata digunakan dalam kehidupan sehari-hari loh. Salah satunya ini bendungan. Jadi di sini kalau misalkan kalian perhatiin bentuk bendungannya, bagian atas bendungan itu biasanya lebih tipis, sedangkan bagian bawahnya itu jauh lebih tebal. Nah, dibuat seperti itu karena tekanan air di bagian bawah itu jauh lebih besar dibandingkan pada bagian atasnya. Kalau ketebalan bendungan itu dibuat sama dari atas sampai bawah,
maka bagian bawah ini akan lebih mudah retak atau bahkan itu bisa jebol. Jadi para insinyur yang merancang bendungan itu harus menghitung tekanan hidrostatisnya terlebih dahulu supaya bendungannya ini tetap aman. Nah, selain bendungan, konsep tekanan hidrostatis itu juga digunakan nih pada kapal selam. Kapal selam ini bisa turun sampai kedalaman tertentu, tapi semakin dalam kapal ini menyelam, tekanan air yang diterima badan kapal ini juga akan semakin besar. Nah, itulah sebabnya kenapa badan kapal selam ini dibuat menggunakan material yang kuat. Kalau enggak, kapal ini bisa rusak karena dia tuh nggak mampu menahan tekanan airnya. Jadi sampai sini aku bisa nyimpulin bahwa tekanan hidrostatis ini merupakan tekanan yang diberikan oleh zat cair yang diam akibat pengaruh gravitasi. Tekanan ini akan semakin besar jika posisi suatu benda berada semakin dalam di dalam zat cair. Semakin dalam suatu benda berada, semakin besar pula tekanan yang diterimanya. Oke, kan kita udah tahu nih apa yang dimaksud sama tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya kita akan bahas gimana cara menghitung besaran tekanan hidrostatis ini. Jadi, rumus tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho GH. Nah, rumus ini hanya 3 perkalian besaran. Jadi, kita ini tinggal mengetahui nilai masing-masing, kemudian dikalikan. Yang pertama ini ada huruf P. P itu artinya tekanan hidrostatis. Nah, satuan tekanan ini itu Pascal atau biasa kita tulis itu PA. Nah, selanjutnya ada simbol Rho. Ini itu merupakan lambang massa jenis zat cairnya. Kalau yang digunakan ini air biasa, massa jenisnya ini sekitar 1000 kg per meter kubik. Kalau air laut, nilainya ini sedikit lebih besar karena dia tuh mengandung garam. Jadi nanti kalau misalkan ada contoh soal menggunakan air laut, biasanya ini hasil tekanannya juga akan lebih besar. Lalu ada huruf G, yaitu percepatan gravitasi. Nah, di bumi ini nilai gravitasi sebenarnya itu kan sekitar 9,8 meter per second kuadrat. Tapi biar lebih mudah saat ngitung tuh di sekolah ini biasanya kita menggunakan angka 10 meter per second kuadrat. Nah, kalau nanti di soal ini nggak disebutin nilai gravitasinya, kalian ini bisa menggunakan angka 10. Tapi kalau misalkan diketahui nilai gravitasinya, ya berarti gravitasinya 9,8. Lalu ada kedalaman dengan simbol H. Jadi dari 3 besaran tadi, yang paling sering berubah itu kedalaman, karena massa jenis air ini biasanya tetap. Jadi gravitasi di bumi juga hampir selalu tetap. Yang berubah biasanya seberapa dalam suatu benda kalau misalkan dia berada di dalam air. Makanya semakin besar nilai H, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada rumus kedua, yaitu rumus dari tekanan mutlak. Rumusnya itu tekanan atmosfer ditambah sama tekanan hidrostatis. Tekanan mutlak ini menggambarkan tekanan total yang diterima dari suatu benda. Nah, kenapa ada tekanan atmosfernya? Karena selain mendapatkan tekanan dari air, benda ini juga mendapat tekanan dari udara yang ada di permukaan bumi. Jadi dari pembahasan rumus ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair. Yang kedua, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Dan yang ketiga, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman. Sedangkan bentuk wadah itu dia nggak memengaruhi tekanan hidrostatisnya.
Oke, besarnya tekanan hidrostatis ini itu dipengaruhi dari 3 faktor utamanya, yaitu yang pertama ada massa jenis zat cair atau load. Jadi, semakin besar massa jenis suatu zat cair, maka akan semakin besar juga tekanan yang akan dihasilkan. Nah, sebagai contohnya, air laut memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air tawar, sehingga tekanan hidrostatis di air laut pada kedalaman yang sama juga akan semakin lebih besar. Lalu yang kedua itu ada percepatan gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini menyebabkan zat cair memiliki berat. Semakin besar nilai gravitasinya, maka akan semakin besar juga tekanan yang dihasilkan oleh zat cairnya. Lalu yang ketiga ada kedalaman zat cair. Semakin dalam suatu titik yang berada di dalam zat cair, maka akan semakin besar juga volume air yang berada di atas titik tersebut, sehingga tekanan hidrostatis yang diterima akan semakin besar. Nah, jadi kesimpulannya ini ada 3 faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama itu massa jenis zat cair, yang kedua itu percepatan gravitasi, dan yang ketiga itu kedalaman. Nah, sedangkan bentuk wadah itu bukan faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatisnya. Oke, sekarang kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu hukum Pascal. Tadi kan kita udah belajar ya kalau zat cair yang diam itu bisa memberikan tekanan. Nah, sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan kita memberikan tekanan pada zat cair yang berada di dalam wadah tertutup, kira-kira tekanan itu cuma bekerja di satu bagian aja atau nyebar nih ke seluruh bagian zat cair? Nah, mungkin ada yang jawab cuma di tempat kita menekannya kan, tapi ternyata tuh jawabannya bukan itu. Tekanan ini justru akan diteruskan ke seluruh bagian zat cair dengan besar yang sama. Nah, itu inti dari hukum Pascal. Nah, jadi hukum ini diambil dari nama seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal ini melakukan berbagai penelitian tentang tekanan pada fluida dan menemukan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Oke, jadi bunyi hukum Pascal itu, tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Contohnya itu, semisal kita punya balon, ada balonnya yang diisi penuh dengan air. Lalu balon itu kita tekan dari satu sisi. Menurut kalian apa yang terjadi? Nah, air di dalam balon itu akan memberikan dorongan ke seluruh arah. Itulah kenapa bentuk balonnya ikut berubah. Karena tekanan tidak hanya bekerja di tempat yang ditekan saja, tetapi menyebar ke seluruh bagian zat cair. Oke, sebelum masuk ke rumusnya, aku mau ngingetin sedikit nih tentang materi sebelumnya. Kalian masih ingat nggak sih rumus tekanan? Jadi rumus tekanan itu B sama dengan F per A, yang artinya tekanan ini diperoleh dari gaya yang dibagi dengan luas bidang tekan. Nah, konsep ini yang nantinya digunakan dalam hukum Pascal. Karena tekanan diteruskan sama besar, maka tekanan pada piston pertama sama dengan tekanan pada piston kedua, sehingga kita memperoleh persamaan seperti yang ada di dalam gambar ini, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, yang pertama itu ada F1. Jadi F1 itu adalah gaya yang kita berikan. Misalnya gaya dari tangan ketika menekan dongkrak. Lalu ada A1. Ini itu luas penampang dari piston kecilnya tempat kita memberikan gaya. Selanjutnya ada F2. Ini itu gaya yang dihasilkan pada piston besarnya. Biasanya gaya ini yang digunakan buat ngangkat mobil. Lalu yang terakhir ada A2, yaitu luas penampang pada piston besarnya. Oke, sekarang kita masuk ke submateri yang terakhir, yaitu hukum Archimedes. Bunyi hukum Archimedes itu
Benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Nah, kalau kita memasukkan suatu benda ke dalam air, ternyata air itu bukan hanya memberikan tekanan ke bawah atau ke samping. Air juga memberikan dorongan ke atas. Dorongan ke atas ini yang disebut gaya apung. Karena adanya gaya apung, benda ini akan terasa lebih ringan ketika kita berada di dalam air. Nah, berdasarkan besar gaya apungnya, ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi pada sebuah benda. Yang pertama, itu mengapung. Benda dikatakan mengapung ketika sebagian tubuhnya ini berada di atas permukaan air. Contohnya, kapal laut, pelampung, gabus, atau bola plastik. Walaupun kapal ini berat, bentuknya itu dibuat sedemikian rupa sehingga mampu memindahkan air dalam jumlah yang besar. Akibatnya, gaya apung yang diterima juga akan besar. Lalu yang kedua, itu melayang. Kalau melayang, benda ini berada di tengah-tengah air. Dia nggak naik ke permukaan, tapi juga nggak turun ke dasar. Contohnya itu ikan. Ikan dapat mengatur kantung renangnya sehingga dia bisa berada pada kedalaman tertentu tanpa harus berenang, naik atau turun. Lalu yang ketiga, itu tenggelam. Kalau benda tenggelam, berarti gaya beratnya itu lebih besar dibandingkan dengan gaya apungnya. Contohnya itu batu, besi, atau kelereng yang langsung turun ke dasar ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, ternyata mengapung atau tenggelamnya suatu benda ini itu dipengaruhi oleh massa jenis juga loh. Kalau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air, benda ini cenderung akan mengapung. Kalau misalnya massa jenisnya sama, benda ini akan melayang. Sedangkan kalau massa jenisnya benda lebih besar daripada massa jenis air, benda ini akan tenggelam. Nah, itulah kenapa minyak ini selalu berada di atas air. Karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis airnya. Tadi kan kita udah tahu ya, kalau misalnya setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair itu akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Sekarang, gimana cara menghitung besar gaya apung tersebut? Nah, kita pakai rumus hukum Archimedes, yaitu Fa sama dengan Rho dikali G dikali V. Nah, yang pertama itu ada Fa. Jadi, Fa ini singkatan dari gaya apung. Ini itu gaya ke atas yang diberikan oleh zat cair kepada benda. Satuan gaya apung ini adalah Newton. Selanjutnya ada simbol Rho. Ini itu menunjukkan massa jenis zat cairnya. Kalau benda dimasukkan ke dalam air biasa, maka massa jenis yang digunakan ini massa jenis air, yaitu sekitar 1000 kg per meter kubik. Kalau benda dimasukkan ke minyak atau cairan lain, massa jenisnya berbeda dari massa jenis air. Lalu selanjutnya ada G, yaitu percepatan gravitasi. Nilainya ini biasanya 10 meter per second kuadrat. Karena kita masih membahas contoh di bumi, biasanya angka ini dianggap tetap. Lalu yang terakhir itu ada V, yaitu volume zat cair yang dipindahkan oleh benda. Nah, yang dimaksud ini bukan volume seluruh benda ya, tapi volume bagian benda yang tercelup ke dalam zat cair. Kalau bendanya hanya masuk setengah ke dalam air, berarti volume yang dipakai itu volume bagian yang tercelup aja. Oke, baik. Sekarang kita sudah mempelajari seluruh materi tentang fluida statis. Nah, coba kalian ingat kembali apa aja sih yang udah kita pelajarin hari ini. Di awal tadi kan kita udah belajar ya tentang pengertian fluida dan sifat-sifatnya. Kemudian kita juga udah ngebahas tentang tekanan hidrostatis mulai dari pengertiannya, rumusnya, sampai faktor-faktor yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis itu. Setelah itu kita belajar hukum Pascal, yaitu bagaimana sih tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup dapat diteruskan sama besar ke segala arah.
Terus yang terakhir, kita juga udah mempelajari hukum Archimedes yang menjelaskan kenapa suatu benda bisa mengapung, melayang, atau tenggelam. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, aku mau ngasih beberapa pertanyaan nih buat mengukur pemahaman kalian. Pertanyaan yang pertama, kenapa semakin dalam seseorang menyelam, tekanan yang diterima itu akan semakin besar? Lalu yang kedua, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis. Yang ketiga, mengapa dongkrak hidrolik dapat mengangkat mobil yang berat padahal gaya yang kita berikan itu relatif kecil? Oke, baik, itu tadi pembelajaran kita tentang fluida statis. Semoga setelah pembelajaran hari ini kalian gak cuma menghafal rumus, tapi juga memahami konsep dan bisa melihat kalau ternyata banyak loh fenomena di sekitar kita yang dapat dijelasin menggunakan fisika. Kalau misalnya masih ada materi yang belum dipahami, jangan ragu ya untuk tanya ke guru atau berdiskusi dengan teman kalian. Semakin sering kita berlatih mengerjakan soal dan menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, maka konsepnya itu akan makin mudah dipahami. Nah, terima kasih atas perhatian dan semangatnya selama mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.